rumah sakit Islam ya, atau mungkin tenaga kesehatan Islam itu harusnya gitu kan menerapkan protokol tidurnya Nabi. Ini kan memberikan contoh ya, Nabi melarang tidur misalkan pada subuh kalau ada uzur, dilarang ya. Itu yang pertama, misalkan pada subuh dilarang. Terus Nabi tidurnya kapan? Nanti menjelang zuhur atau sudah zuhur. Kenapa tidur waktu itu bermanfaat? Nanti kan nanti hubungannya sama saraf, sistem organ. Ya itu seperti itu. Kemudian nanti kenapa Nabi atau mungkin apa hikmah Nabi itu tidurnya pada Isya? Secara umum Nabi tidurnya pada Isya. Nanti tengah malam beliau bangun. Itu semua ada hubungan dengan fisiologi sosial. Maka pernah saya sampaikan bahwa rumah sakit Islam itu kalau kita mau cerita tentang menguatkan sistem imun, metabolisme, sistem organ tubuh, ya harusnya pasien-pasien degeneratif yang berada di rumah sakit itu dibangunin malam, suruh sholat malam gitu loh. Luar biasa, nggak ada di itu. Setahu saya belum diterap. Jadi kalau masuk rumah sakit Islam itu maka protokol Islamnya diterapkan di situ. Tidak boleh tidur di jam-jam tertentu. Misalkan pada subuh jarang tidur. Pada subuh ngapain? Suruh zikir pagi. Asalkan gitu loh. Kemudian nanti kena hari mungkin pada zuhur atau qobliyah zuhur itu disunahkan tidur. Kita tidur loh gitu. Karena semua yang Nabi kerjakan itu pasti ada hikmahnya. Secara bahasa saya itu semua syariat yang Allah perintahkan pada baginda Nabi SAW itu semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Contoh mungkin kita bicara puasa. Solusi penyakit degeneratif itu, kalau boleh saya katakan, solusinya puasa. Buktinya apa? Kalau kita bicara bukti sih ya, saya ada baca buku judulnya Longevity Solution. Ada 2 dokter Amerika meneliti tentang penyakit khususnya diabetes yang mereka terapi orang-orang yang sudah pakai insulin sekian tahun gitu ya. Kemudian ternyata diterapi dengan pola pendekatan puasa dan hasilnya subhanallah Bapak sekalian, insulinnya bisa di stop, atur makan, atur pola tidurnya, segala macam, atur pola minumnya, ternyata berhasil. Karena memang tubuh kita ini sudah di set up oleh Allah untuk apa? Untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kita sudah pernah dengar kata-kata tubuh adalah dokter yang terbaik. Emang iya, dia ngobatin dirinya. Masalahnya sekarang tubuhnya nggak bisa ngobatin apa? Generatornya. Ya, ibarat kata inti atomnya sudah bermasalah. Maksudnya apa sih? Nah, itu yang menarik. Jadi maksudnya apa? Subhanallah Bapak sekalian ya. Kalau kita bicara tentang tubuh manusia kita tahu bahwa konsep kesehatan dalam Islam bukanlah fisik baru jiwa atau ruh ya, bukan. Islam memberikan pedoman kepada kita bahwa konsep sehat itu dari dalam dulu baru keluar. Yang kita kenal atau kita pernah baca dalam hadis yang Nabi katakan izal sholat jasada kulluhu wa izal fasada jasada kulluhu. Bahwa ketahui dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau baik semua. Jadi daging itu adalah hati kan, kolb kata Nabi. Ya maka tidak heran kalau generatornya, inti atomnya itu sehat, baik dan sesuai dengan fitrahnya, dia bisa mengalirkan, kalau bahasa saya gitu kan, dia bisa mengalirkan elektron kan manusia kan konduktor. Saya pernah baca tulisan seorang dokter paru yang dia menjelaskan bahwa ternyata dengan wudhu saja itu sebenarnya sudah sangat luar biasa powerful menguatkan badan kita. Wudhu itu kan wagsilu kata Allah, digosok, bukan wudhu itu dialirin airnya, bukan. Setiap pelanggaran atau tidak melakukan sesuatu dengan contoh baginda Nabi SAW pasti akan muncul masalah. Tadi saya katakan orang yang makan, mungkin kita bicara itu kan, orang yang makan berdiri. Apakah ada larangan dari Nabi? Adalah kata Nabi, la ta'kulu qa'iman, kata Nabi. Jangan makan berdiri, kata Nabi. Atau jangan makan dengan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kita bicara jangan makan dengan berdiri, maka sebenarnya simpel sekali. Antara orang duduk sama berdiri itu kan beda sistem yang bekerja. Orang berdiri pasti sistem tubuh kita tuh alert, waspada. Tapi kalau orang duduk kan relax, otomatis fisiologis kita pasti akan berubah. Dr. Tauhid Nur Azhar, salah satu pakar otak lah yang beliau dosen di Bandung, dokter ya, itu pernah cerita bahwa ternyata ketika orang itu dalam keadaan yang berdiri atau cemas, itu kecenderungan mereka itu lebih menginginkan substansi makanan atau bahan makanan yang fast instant energy. Jadi kalau orang-orang yang bawaannya pengen makan cenderungan lebih tinggi makanan karbohidratnya, itu salah satu efek dari dia terlalu banyak kecemasan dalam dirinya. Seperti itu, terutama karbo-karbo yang tidak sehat ya, seperti kayak nasi putih, tepung ya, berlebihan dalam urusan ini. Itu salah satu saja. Belum lagi cerita yang lain Bapak sekalian. Kalau kita cerita bagaimana tidurnya Nabi, kita cerita bagaimana minumnya Nabi. Ini kita tidurnya Nabi aja kita nggak ikutin. Cara makan Nabi kita nggak ikutin. Mau cerita yang lain kayak apa? Susah.